Kak Ferry, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun. Salah satu perayaan terpenting dalam tradisi Yahudi. Kita akan mengupas makna mendalam di balik perayaan ini. Bagaimana Sukkot menjadi pengingat akan penyertaan Elohim selama pengembaraan di padang gurun. Dan bagaimana hari raya ini dirayakan dengan penuh sukacita. Jadi tetap bersama kami dan mari kita pelajari lebih dalam kedahsyatan Sukkot. Hari Raya Sukkot atau Hari Raya Pondok Daun adalah salah satu dari 3 perayaan utama dalam kalender Ibrani atau kalender Yahudi yang disebutkan dalam kitab Torah Imamat 23 ayat 33 hingga 43. Dalam ayat-ayat ini Elohim memberikan instruksi kepada Mose tentang bagaimana umat Israel harus merayakan Sukkot. Kedahsyatan dari hari raya Sukkot dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, perintah Elohim Yahweh. Hari raya ini adalah perintah langsung dari Yahweh yang menekankan betapa pentingnya perayaan ini. Dalam kitab Imamat 23 ayat 34, Elohim memerintahkan umat Israel untuk merayakan hari raya selama 7 hari setiap tahun, dimulai pada hari kelima setelah hari pendamaian atau Yom Kippur. Perayaan ini adalah bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Elohim. Sedangkan yang kedua, mengenai simbol pengembaraan di padang gurun. Sukkot mengingatkan bangsa Israel akan pengembaraan mereka di padang gurun setelah keluar dari tanah Mitzrayim atau tanah Mesir. Selama 40 tahun mereka tinggal di pondok-pondok sementara. Oleh karena itu mereka diperintahkan untuk membangun pondok atau sukkah dan tinggal di dalamnya selama perayaan untuk mengingat bagaimana Elohim memelihara mereka di masa sulit. Ini mengajarkan umat untuk mengenang kesetiaan Elohim bahkan dalam keadaan yang sulit. Yang ketiga, ungkapan sukacita, di mana Sukkot juga dikenal sebagai zaman Simchatenu atau waktu sukacita kita. Ini adalah masa yang penuh sukacita dan kegembiraan seperti yang ditekankan dalam Wayikra atau Imamat 23 ayat 40. Umat Israel diperintahkan untuk mengambil buah-buahan dari pohon-pohon terbaik dan ranting pohon untuk digunakan dalam prosesi sebagai simbol perayaan dan syukur. Mereka bersukacita atas panen dan segala berkat yang telah Elohim berikan selama setahun terakhir. Dan yang keempat, pertemuan kudus. Hari pertama dan hari ke-8 dari Sukkot adalah hari pertemuan kudus di mana tidak boleh ada pekerjaan biasa yang dilakukan di dalam Imamat 23 ayat 35 dan 36. Ini adalah waktu yang khusus untuk memusatkan diri kepada Elohim, memisahkan diri dari pekerjaan sehari-hari dan berfokus pada ibadah dan ucapan syukur atau rasa syukur kepada Elohim. Yang kelima, penyediaan Elohim. Selama pengembaraan di padang gurun, Yahweh Elohim menyediakan segala sesuatu yang diperlukan umat Israel. Makanan, yaitu mana, air, dan perlindungan. Perayaan Sukkot adalah pengingat bahwa Elohim adalah penyedia yang setia, yang memenuhi semua kebutuhan umatnya, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Sedangkan yang keenam, pondok sebagai simbol kerendahan hati. Tinggal di Sukkah mengingatkan umat Israel akan sifat sementara dari kehidupan dunia ini. Pondok-pondok sederhana ini mewakili ketergantungan manusia kepada Elohim, bukan pada kekayaan atau kenyamanan duniawi.
Ini mengajarkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa segala yang kita miliki itu berasal dari Elohim Yahweh. Jadi, dalam konteks ini, kedahsyatan Hari Raya Sukkot terlihat dalam perintah, ketaatan, pengingat akan penyertaan Elohim, dan ekspresi syukur serta sukacita. Perayaan ini adalah momen yang penuh makna spiritual bagi orang Israel atau bagi umat Israel, sekaligus menjadi kesempatan untuk mengenang dan merayakan pemeliharaan Elohim atas hidup mereka. Haleluya, luar biasa. Pernahkah Anda berpikir mengapa umat Israel harus tinggal di pondok-pondok sederhana selama 7 hari setiap tahun? Di balik tradisi ini ada kisah menakjubkan tentang perlindungan dan penyediaan Elohim Yahweh. Mari kita telusuri rahasia besar di balik perayaan Sukkot ini. Ya, haleluya. Jadi kita akan terus melihat kebenaran firman daripada kedahsyatan Sukkot. Ini adalah satu perayaan yang sangat luar biasa. Perayaan terakhir dari 7 hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Tapi saudara, untuk mendapatkan lengkap pengajaran ini, saudara mendengar juga dari pengajaran kedahsyatan Sukkot yang pertama dan yang kedua, ya, session pertama, session kedua, kita session yang ketiga, dan juga mengenai rahasia kedahsyatan Sukkot juga yang saya berikan tahun yang lalu, September tanggal 30 tahun 2023, serta rahasia kedahsyatan 7 hari raya, ya, Pesach 2024, ya, tanggalnya 19 April 2024. Saudara dengarkan dan saudara akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Ada 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, dan semua ketujuh-tujuhnya memberikan kedahsyatan yang luar biasa. Yang pertama adalah Pesach, yang kedua adalah Roit Abragi, ketiga adalah buah sulung, keempat Pentakos, kelima adalah Nafiri, keenam adalah pendamaian, dan kita berada yang di nomor 7. Ya, di nomor 7. Ya, jadi inilah yang terakhir, karena nomor 7 yaitu perayaan Sukkot 15 Tisri, dan dirayakan selama 7 hari. Ya, selama 7 hari ada perayaan, ada feast, ada pesta, ada fiesta. Dan orang-orang Israel diwajibkan oleh Elohim Yahweh untuk membuat sukah, yaitu gubuk. Nah, kita bisa lihat kata Sukkot ini juga muncul saat perjalanan Yakov, ya, dari Padan Aram menuju ke rumah bapaknya, yaitu Yisak, yang ada di tanah Kanaan. Terdapat dalam Kejadian 33 ayat 17. Saya berikan dari terjemahan baru LAI karena bahasanya lebih luas. Silakan Brother Enoch untuk bisa membacanya. Terima kasih. Kejadian Kejadian 33 ayat 17. Tetapi Yakov berangkat ke Sukkot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukkot. Ya, terima kasih. Jadi saat Yakov di dalam perjalanan, dia berangkat ke satu tempat, dan saat itu dia mendirikan gubuk-gubuk untuk ternaknya, atau seperti bangunan yang tidak permanen, ya. Nah, itulah karena dia membangun banyak tempat itu untuk ternaknya, dan kita tahu bahwa Yakov memiliki banyak ternak, ya, dan karenanya tempat itu diberi nama Sukkot, ya, Sukkot. Nah, jadi kita paham bahwa Sukkot itu adalah bangunan yang tidak permanen. Ya, bangunan gubuk yang tidak permanen. Beda dengan rumah. Karena saat ini di dalam Kejadian 33:17 dikatakan Yakov mendirikan rumah. Jadi ada dua yang dia didirikan. Yang pertama adalah rumah untuk
tempat tinggal manusia, sedangkan untuk ternak dibuat sukah atau gubuk-gubuk. Ya, nah tempat yang tidak permanen inilah, ya, bangunan yang tidak permanen inilah sukot, sukah, itulah yang dipakai di dalam pengertian daripada perayaan tabernakel atau perayaan pondok daun, pondok-pondok, ya, pondok-pondok yang tidak permanen, dan juga disebut sebagai sukot. Ya, inilah perayaan yang diambil dari kata ini. Kita akan lihat sekali lagi di dalam Imamat 23 ayat 39 sampai 43 saja. Kita akan baca sekali lagi supaya kita dapat memahami apa yang kita bahas hari ini. Silakan. Imamat 23 ayat 39. Demikian pula pada hari ke-15 dalam bulan ke-7, ketika kamu mengumpulkan hasil ladangmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari pertama adalah sabat perhentian, dan pada hari ke-8 adalah sabat perhentian juga. 40. Dan pada hari pertama, kamu harus mengambil bagimu buah pohon-pohon yang elok, pelepah pohon-pohon palem, ranting pohon-pohon yang rimbun, dan ilalang dari aliran-aliran sungai. Dan kamu harus bersukacita di hadapan Yahweh Elohimmu 7 hari lamanya. 41. Haruslah kamu merayakannya bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam 1 tahun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ke-7 haruslah kamu merayakannya. 42. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. 43. Agar seluruh keturunanmu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel untuk tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Misraim Mesir. Akulah Yahweh Elohimmu. Ya, terima kasih. Jadi ini yang diinstruksikan oleh Elohim Yahweh di dalam perayaan Sukot, perayaan tabernakel, supaya untuk mengingatkan keturunan-keturunan daripada Israel, ya, yang sudah menetap di tanah Kanaan, ya, sudah menetap. Jadi supaya mereka tetap ingat apa yang terjadi pada saat di dalam perjalanan mulai dari Misraim menuju tanah Kanaan. Jadi mereka dapat merasakannya. Jadi ini cara Bapak Yahweh untuk mengajarin the next generations, ya, generasi-generasi yang berikutnya, untuk dapat memahami event yang pernah nenek moyang mereka lalui, yang pernah mereka rasakan. Jadi mereka nggak boleh selama 7 hari tinggal di dalam rumah. Mereka harus bangun pondok, dan mereka harus tinggal di sana, tidur di sana, mengadakan perayaan, mengadakan makan bersama di sana. Ya, itulah caranya yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Selain daripada itu, ada hal yang lebih dalam, ya, dari sekedar hanya perayaan. Hal yang lebih dalam adalah di mana di dalam perjalanan dari Misraim, dari Mesir menuju tanah Kanaan, disitulah Elohim Yahweh menyatakan kemuliaannya dan menuntun, ya, nenek moyang mereka, Bani Israel, melalui padang gurun, padang belantara, ya, dengan pada siang hari terdapat tiang awan, dan pada malam hari terdapat tiang api. Di sini bukan hanya sebuah pesta, perayaan, fiesta saja, tetapi supaya generasi-generasi selanjutnya dapat memahami bahwa Elohim Yahweh itu tinggal di tengah-tengah umatnya. Ya, Elohim Yahweh yang maha dahsyat, ya, yang permanen. Ya, permanen kan, dia memiliki Shamayim. Shamayim kan permanen, saudara, termasuk permanen, ya. Itu tinggal. Elohim Yahweh yang permanen, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, terutama waktu, itu tinggal di tengah-tengah umatnya yang fana.
ya, yang fana, yang sementara, yang hidupnya hanya 100 tahun, 150 tahun dan selesai. Ya, jadi inilah prinsip daripada Sukot, dan ini diambil di dalam perjalanan hidup saudara dan saya yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita sudah belajar di session yang kedua. Ya, kita sudah belajar. Jadi Elohim Yahweh menyertai saudara dan saya. Ya, kita sudah baca kemarin di dalam Yohanes 14 ayat 16, 18 sampai 18. Nggak ada salahnya kita akan baca sekali lagi. Silakan, brother. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Ya, terima kasih. Jadi Sukot itu bukan hanya berbicara perayaan setahun sekali. Memang perayaannya dirayakan setahun sekali. Tetapi Sukot itu merupakan suatu prinsip yang aplikasinya adalah setiap hari. Saya bisa lihat aplikasinya adalah setiap hari, yaitu di mana Roh kebenaran, Ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam hidup saudara dan saya dan menuntun seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Setiap hari. Tiap saat, Pak. Tiap saat, tiap hari. Saudara bisa lihat. Jadi Ruah Yahweh Elohim yang nuntun saudara dan saya tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, itulah merupakan prinsip Sukot. Elohim Yahweh yang maha dahsyat, yang permanen, yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam tubuh saudara dan saya yang fana. Itulah prinsipnya. Jadi kita bisa mengalami Sukot, mengingat mengenai Sukot itu tiap-tiap hari. Karena kita hidup sementara, kita hidup fana. Ya, nggak lebih dari 200 tahun. Untuk bisa sampai 190 tahun, tapi itu jarang-jarang dan sangat jarang sekali, hampir 0%. Saya bisa lihat, ya, jadi dalam hal ini, inilah prinsip Sukot. Ya, bukannya kita merayakan Sukot tiap hari, ya tidak demikian, perayaannya tetap setahun sekali, mulai 15 istri, tetapi prinsipnya itu kita lakukan setiap hari, karena Yeshua mengatakan bahwa Dia tidak meninggalkan sebagai yatim piatu, dan Dia akan menyertai sampai pada kesudahan zaman. Itu tiap-tiap hari. Nah, kita akan melihat melalui kacamata atau fokus kepada sudut pandang tabernakel, ya, tabernakel, di mana tabernakel atau kemah, ya, yang dibangun oleh kemah peribadatan yang dibangun oleh Moshe, ya, karena instruksi daripada Elohim Yahweh di atas gunung, ya, dan kita mau lihat dari sudut pandang yang lebih spesifik, ya, yang lebih mengerucut dari sisi kemah suci. Saya sudah memberikan pelajaran mengenai kemah suci 12 sesi. Sudah bisa ke pelayanan menorah untuk bisa melihatnya. Tapi nggak ada salahnya kita akan melihat berhubungan dengan Sukot, karena ini kemah, ini sukah, ya. Keluaran 27 ayat 9 sampai 13 dan 18 kita akan baca terlebih dahulu, dan kita akan melihat beberapa kebenaran di dalamnya. Silakan, brother. Keluaran 27 ayat 9. Haruslah engkau membuat halaman tabernakel pada sisi selatan, pada sisi selatan arah ke selatan ada layar-layar halaman
dari lin halus yang dipintal, panjangnya 100 hasta untuk sisi yang satu. 10. Haruslah ke-20 tiang-tiangnya serta ke-20 alas-alas tumpuannya dari tembaga. Kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 11. Demikian pula dengan panjangnya pada sisi utara, haruslah ada layar-layar yang panjangnya 100 hasta. Dan ke-20 tiang-tiangnya serta ke-20 alas-alas tumpuannya dari tembaga. Kaitan-kaitan tiang-tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. 12. Untuk lebar halaman pada sisi barat, haruslah ada layar-layar 50 hasta, tiang-tiangnya ada 10, dan alas-alas tumpuannya ada 10. 13. Lebar halaman pada sisi timur, arah matahari terbit, haruslah 50 hasta. 18. Haruslah panjang halaman itu 100 hasta, dan lebarnya 50 hasta, dan tingginya 5 hasta, dari linen halus yang dipintal, dan alas-alas tumpuannya dari tembaga. Iya, terima kasih. Kalau saya perhatikan, ayat-ayat ini memang harus ditulis. Untuk apa? Supaya Bani Israel dapat membuatnya persis seperti kehendak Bapa Yahweh yang di Syamayim. Jadi ukurannya harus tepat. Ya. Kemudian semua ornamennya, semua tiang-tiangnya, semua bahan perkakas-perkakasnya, penyalut-penyalutnya untuk tiang-tiang yang dibuat, semuanya harus persis. Karena itu ayat ini ditulis dengan detail. Ya, supaya Bani Israel sanggup membuatnya dan tidak keluar dari polanya Bapak Yahweh. Ya, itu tujuannya untuk ditulis ini. Tetapi di satu sisi ada satu kedalaman yang kita dapat lihat, ya, yang kita dapat pelajari. Pelajaran ini sebetulnya saya sudah berikan ya di dalam pelajaran kemah suci. Tadi saya sudah katakan di atas ada 12 sesi, dan saudara bisa belajar satu-satu mulai dari sesi pertama sampai sesi yang ke-12. Ya. Tapi khusus untuk perhitungan ukuran ini saya berikan di sesi yang ke-8, ya, session yang ke-8. Jadi kalau saudara rindu bisa mempelajarinya kembali. Nah, di dalam apa yang kita baca di atas itu diceritakan mengenai dimensi panjang dan lebar pelataran. Ya, panjang dan lebar pelataran. Jadi panjangnya kalau saudara bisa lihat itu adalah 100 hasta atau 100 cubits dikali 50 hasta atau cubits. Saudara bisa lihat ya. Yang atas 100, yang bawah 100. Ya, itu sebenarnya saya harus menaruh kompas ya, tapi saya lupa naruh kompas. Jadi yang atas tetap utara selatan ya, utara 100, selatan 100. Kemudian yang sebelah kiri ya, itu juga 50 dan yang sebelah kanan adalah 50. Jadi ini dimensi daripada pelatarannya ya, dimensi pelataran. Nah, dari dimensi pelataran ini kita dapat pemahaman yang luar biasa. Ya, bisa saja Elohim Yahweh menginstruksikan 150 hasta untuk yang panjangnya. Ya, yang lebarnya bisa 75 hasta. Bisa-bisa saja. Tapi mengapa tidak demikian? Karena Elohim Yahweh bergerak di dalam pattern. Bergerak di dalam pola. Dan pola Bapak Yahweh mengandung rahasia. Ya, jadi ini bukan satu kebetulan kalau panjangnya hanya 100 cubits atau 100 hasta dan lebarnya hanya 50 hasta atau 50 cubits. Ini bukan satu kebetulan, tetapi ada rencana yang tersembunyi yang kalau kita gali, kita dapat melihat kedalamannya. Ya, jadi ini rahasianya di situ. Tapi kalau nggak digali, ya hanya panjang 100, lebar 100, lebar 50, begitu saja. Nggak lebih dari itu. Ya, tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita gali dengan panjang 100, ya, dikali 2, dan lebarnya adalah 50 dikali 2, dan itu kalau dijumlahkan
Totalnya berapa hasta? Totalnya adalah 300 hasta, Pak. 300. ya 100 hasta itu jumlah kelilingnya. Dari sini kita bisa lihat ada angka 300. Apakah satu kebetulan? Tidak. Mengapa 300? 300 itu berhubungan dengan huruf apa? Shin. Shin. Huruf shin. Ya. Jadi 300 itu berhubungan dengan huruf shin karena huruf shin itu angka gematrianya 300 dan huruf shin itu merepresentasikan bahwa Elohim yang maha kuasa, El Shaddai, ya, dengan menggunakan huruf shin. Jadi inilah karya Elohim yang maha dahsyat, Elohim Yahweh, Elohim yang maha dahsyat. Ya, disinilah kita dapat melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga berbicara mengenai posisi huruf shin yang sangat spesifik, yaitu ada di mana? Yang ada di Yerusalem. Saya bisa lihat, dan Yerusalem inilah, ya, kalau kita tarik garis, masa lampaunya adalah Taman Eden. Saya bisa lihat, di situ ada 3 lembah, yaitu lembah Kidron, lembah Refaim, dan lembah Hinnom, yang kalau digabungkan maka akan membentuk huruf shin. Ya, dan disitulah huruf shin itu menjadi satu simbol Elohim yang maha kuasa ada di sana. Ya, ini adalah signature atau tanda tangannya daripada Elohim Yahweh dengan menggunakan huruf shin. Kalau saudara punya mezuzah, saudara pasti akan melihat huruf shin di mezuzah. Mezuzah itu yang ditaruh di pintu. Ya, mengapa demikian? Bukan cuman hanya untuk hiasan, tidak ada urusan dengan hiasan, tetapi ada makna spiritual yang luar biasa, makna pemahaman yang dahsyat, yaitu di mana di tempat inilah ada pengorbanan. Pengorbanan siapa? Yaitu pengorbanan Elohim Yahweh yang turun di dalam rupa manusia, yang diberi nama Yeshua. Ya, jadi disitulah. Jadi ini berbicara mengenai pengorbanan Yeshua. Jadi kita bisa lihat kemah, ya, pelataran itu berbicara mengenai pengorbanan Yeshua ada di sana karena ada huruf shin yang angka gematrianya 300. Ya. Nah, itu yang pertama dari dimensi panjang dan lebar. Kalau dilihat dari dimensi jumlah tiang, ya, tadi kita sudah baca di atas. Ya, kalau saudara perhatikan dengan teliti, maka panjangnya yang 100 hasta itu harus ada 20 tiang. Sedangkan lebarnya yang 50 hasta itu harus ada 10 tiang. Ya, 10 tiang. Ya, sebetulnya kalau mau dibuat 25 tiang, panjangnya bisa-bisa saja. Atau ya 5 tiang di lebarnya bisa-bisa saja. Tetapi kan tidak demikian, saudara. Ya, tetapi tidak demikian. Yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh, panjangnya harus 20 tiang. Ya, dan lebarnya 10 tiang. Wajib, tidak boleh ditambahi dan juga tidak boleh dikurangi. Ya, jadi totalnya ini ada berapa tiang? Ada berapa tiang? 60, Pak. 60 tiang. Ada 60 tiang. 60 tiang ini berbicara mengenai apa? Samek. 60 memang samek ya, huruf Ibrania ya.
Tapi berbicara mengenai apa? 60 tiang ini. 6.000 tahun. 6.000 tahun ya Pak? Iya, terima kasih. Berbicara mengenai 6.000 tahun. Ya, 6.000 tahun. Nah, saudara perhatikan, 60 tiang ini tiap hari kena matahari. Betul kan? Karena ini adalah tiang pelataran. Tiap hari kena matahari. Panasnya matahari. Ya, kalau saudara perhatikan, ada satu orang buta yang pernah disembuhkan Yeshua. Dan saat Yeshua meletakkan tangannya, setelah itu Yeshua tanya sama dia, "Kamu melihat apa? Kamu melihat apa?" Orang buta itu menjawab, dia melihat apa? Oh, melihat pohon Pak. Pohon, Pak. Melihat apa? Pohon. Melihat pohon. Seperti pohon. Orang seperti pohon. Nah, saudara jangan Dia seperti langsung pohon. dipotong Pohon. gitu. Orang seperti pohon Pak. Berjalan. Saudara harus ngomong manusia berjalan seperti pohon. Pohon. Ya, kalau dijawab melihat apa? Melihat pohon, nanti salah persepsi. Ya, jadi harus jawabnya akurat. Melihat manusia seperti pohon. Dan pohon ini adalah bahan baku daripada tiang. Ya, bahan baku daripada tiang. Sekarang, kalau tiang di dalam pelataran itu tiap hari kena panas, itu identik dengan manusia. Ya, yang kena panas matahari. Apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan? Keringat. Keringat, betul. Ya, saudara dijemur bukan tambah kering tapi tambah basah, betul kan? Ya, Betul, kalau Pak. berjemur kan tidak kering. Ya, kalau kain pel-pelan gitu dijemur ya kering, saudara. Ya kan? Jemuran saudara habis mencuci baju, saudara jemur kering. Tapi kalau manusia dijemur nggak kering, saudara. Basah kuyup, betul kan? Nah, keringat, basah kuyup, itu representasi dari apa? Representasi dari, Air ya Pak. representasi Racun ya? dari apa? Representasi Ada racun yang keluar ya. Dibersihkan, Pak. Diproses dibersihkan, dibersihkan dari apa? dari dosa. Oh, dengan mengeluarkan keringat begitu? Bukan. Bukan, jangan ditambahin nanti jadi kayak parot itu ya, puter-puter nanti keliru pemahamannya. Bukan itu. Kalau saudara ingat keringat, saudara ingat apa? Kerja keras Pak. Keringat. Nah, saudara ingat keringat, berarti saudara ingat mengenai Kejadian 3 ayat 19. Tolong dibaca, Brother Reno. Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Yes. Dengan cucuran keringat di wajahmu, engkau akan makan roti sampai kau kembali kepada tanah. Iya. Karena dari situlah engkau telah diambil. Betul. Sebab engkau debu dan kepada debu engkau akan kembali. Iya. Saudara bisa lihat, ingat keringat itu berarti ingat kutuk. Bukan berarti kalau saudara keringetan berarti banyak kutuknya. Bukan loh ya. Saya tidak ngomong seperti itu. Saudara mesti dewasa. Oh Pak, saya keringetan banyak Pak. Berarti kutuknya keluar banyak. Bukan, saya tidak ngomong itu. Representasi. Ya. Terus saudara bilang, oh supaya tidak terkutuk berarti tidak boleh berkeringat. Ngawur. Keringatan itu sehat, saudara. Ya, keringatan itu sehat. Ya kalau saudara nggak bisa keringatan, makanlah sambal banyak-banyak, pasti keringatan. Betul kan? Ya, nggak ada salahnya berkeringat. Saya dulu pernah ketemu dengan
almarhum Pak Suradi. Siapa yang tahu Pak Suradi? Dokter Suradi, Pak. Suradi bin Abraham itu Ya, kan Pak. kenal saya. Dokter Suradi. Saya puji Bapak Yahweh, saya sempat ditemukan dengan beliau. Wah, saya senang sekali. Ya, walaupun memang sebelumnya saya tidak kenal. Ya, cuman gara-gara saat itu saya tidak ke gereja, istri saya yang ke gereja, Ibu Fang Fang, dikhotbahi mengenai kata Allah. Yang beliau katakan saat khotbah saat itu, bahwa kata Allah itu adalah dari nama berhala. Saya langsung seperti manusia pada umumnya. Apa yang terjadi? Saya langsung mendebat istri saya. Dan puji Bapak Yahweh, Ibu Dasa Fahwan dikasih hikmat. Kamu jangan debat saya. Aku tidak ngerti apa-apa, makanya pergi gereja. Ya gitu loh, ya kan? Adepin dia sendiri. Tanya sendiri, gitu loh. Nek aku gak ngerti, gitu. Karena saya ngomong, di Alkitab ada kata Allah. Saya bilang gitu. Apa salahnya? Tapi istri saya saat itu bilang, keliru, itu bukan. Dia bilang gitu. Yang benar Yahweh. Gitu. Minggu depannya, untungnya Pak Suradio khotbah lagi saat itu. Untungnya di situ. Coba enggak, wah saya kehilangan momen. Gitu loh. Ya, sebabnya setelah itu dia nggak pernah khotbah lagi, nggak ketemu sama saya. Sudah selesai, cuma di situ aja. Waduh, saya bersyukur kalau mikir dari titik sekarang. Saya mikir saat itu ketemu dengan Dokter Suradi, wah saya bersyukur sekali. Coba nggak ngerti, saudara. Nah, dalam benak saya juga saya punya pertanyaan. Kan saya melihat kesaksiannya dia naik haji dan sebagainya, ya kan? Dia guru besar, wah ini orang pinter, ini orang hebat ini, ya kan? Dokter Angkatan Udara ya kalau nggak salah ya, TNI, iya Angkatan Udara kalau nggak salah. Wah ini orang besar, ini orang hebat ini. Pengalamannya jam terbangnya sudah tinggi, naik pesawat terbang lagi, sudah berulang-ulang naik haji lagi. Oke, saya punya pertanyaan, saya tanya sama dia. Satu pertanyaan, salah satunya yang saya ingat. Pak, mengapa Pak? Kalau penganut itu, kalau doa tidak pakai celana dalam, saya bilang gitu. Itu pertanyaan saya. Karena itu selalu teriang dalam pikiran saya itu bertahun-tahun, tidak dapat jawabannya, saudara. Nah, dasar internet saat itu masih terbatas, saudara ya. Mumpung ketemu dengan guru besar ini, tak tanya ini. Saya kepingin tahu. Saudara tahu jawabannya apa? Mengapa mereka tidak pakai pakaian dalam? Karena zaman dulu belum ada, Pak. Oh, bukan itu, Brother Yita, bukan masalah itu. Dari zaman dulu sudah ada pakaian dalam, gitu loh. Karena konsep lahir baru ya, Pak. Bukan, mereka mah nggak kena konsep lahir baru ternyata. Ya, bukan. Kenapa? Biar lega. Biar lega. Jadi ada banyak angin masuk gitu ya, tak kepanasan gitu. Bukan, wah gawat, biar lega. Lega apanya yang lega? Ya, biar lompat. Katanya kotor najis, Pak. Nah, hampir mendekati Ibu Mulat, hampir mendekati. Beliau mengatakan bahwa air kencing, air seni itu kalau keluar itu dosa. Kalau kena pakaian. Kalau kena linen, kena pakaian dalam, itu menjadikan orang itu berdosa. Ngerti ya? Jadi bukan karena longgar, bukan karena saat itu juga nggak ada, ya bukan karena itu, bukan. Itu jawabannya dari guru besar ini, saudara. Wah, saya langsung mikir, oh begitu. Saya terjawab pertanyaan saya bertahun-tahun dalam pikiran saya, dalam benak saya terjawab. Oh, jadi kalau kecipratan kencing itu dosa, saudara. Ya, jadi saudara jangan bikin konsep tadi berkeringat berarti banyak kutuk, banyak dosanya, ngawur, nanti jadi kaparot itu ceritanya ya, lama-lama ya. Nggak begitu, saudara. Ya. Lah, kentut aja berdosa, Pak. Kentut aja berdosa. Kentut saja berdosa. Oh ya? Wah, ini baru saya dengar ini.
Itu membatalkan, Pak. Itu membatalkan. Karena saya masih ingat ya. Sorry, saya potong. Saya masih ingat ketika saya masih di sana begitu. Itu kalau mau sembahyang, kita habis wudhu kan. Aha. Kita senggolan dengan yang lain jenis, batal. Kita kentut, batal, Pak. Harus wudhu lagi. Berapa kali kentut, lo wudhu lagi gitu. Gitu ya? Oh ya, saya baru dengar itu. Untung nggak punya pertanyaan seperti itu dalam benak saya. Iya, oke ya. Kalau kentut membuat bisa terkontaminasi dengan dosa sehingga batal ya. Iya, dan saya pernah dapat baca berita kentut itu bisa membuat dosa. Karena apa? Ada orang kentut, ini teman sendiri sekampung, ya kan? Temannya dikentuti itu nggak terima, saudara, dan akhirnya ada bacok di sebelahnya, dia bunuh temannya, bikin dosa kan, gara-gara kentut, saudara. Ya, padahal kentut itu sehat kan. Ada yang di sini berani nggak kentut selama 1 bulan, masuk rumah sakit, saudara. Betul kan? Ya kan, berani nggak kentut 1 bulan, waduh itu malapetaka. Betul kan? Itu kan proses alami. Ya, jadi itulah jawabannya, saudara. Jadi mengapa keringat? Nah, ini kembali lagi ya. Mengapa keringat? Ya, keringat itu berhubungan dengan, ingat ya, ini gambarannya. Ya, bukan berarti kalau saudara berkeringat berarti saudara punya banyak dosa dan banyak kutuk, tidak. Ini adalah gambaran yang dijelaskan di dalam Kejadian 3:19. Dengan berpeluh atau berkeringat, engkau akan mencari makananmu. Nah, prinsip keringat ini dituangkan di dalam kemah suci. Saya kembali ke bagan ya. Dituangkan dalam kemah suci, yaitu dengan gambaran tiang yang jumlahnya 60 yang kepanasan tiap-tiap hari. Dan jumlahnya sekali lagi 60. Jadi selama 6.000 tahun manusia di bawah kutuk. Saudara bisa lihat, ini dia maksudnya. Saudara paham ya? Mengapa kok 60, Pak? Yang berhubungan dengan 6.000 tahun. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa. 6.000 tahun setelahnya, sampai kedatangan Yeshua second coming, kutuk itu ada menaungi manusia. Ya, karena apa? Karena manusia melanggar titah Yahweh. Sudah bisa lihat, jadi inilah hubungannya. Jadi 60 tiang yang tiap hari kepanasan itu berbicara mengenai 6.000 tahun manusia di bawah kutuk, dalam tanda kutip matahari. Karena apa? Manusia akan berpeluh, dan itu berhubungan dengan Kejadian 3:19. Nah, mungkin saudara akan bertanya, loh, kalau begitu bagaimana di dalam kerajaan 1.000 tahun? Emangnya nggak berkeringat? Emangnya nggak berpeluh? Nah, ya kan? Memangnya nggak berusaha? Kemarin kita sudah bahas ya bahwa di dalam kerajaan 1.000 tahun ada pekerjaan. Tetapi ingat, ada perbedaan. Di dalam kerajaan 1.000 tahun, manusia jasmaniah alamiah di bawah payung berkat Yeshua. Bukan di bawah payungnya setan. Setannya dibelenggu selama 1.000 tahun. Kalau sekarang setan masih bebas berkeliaran. Tapi dalam kerajaan 1.000 tahun, mereka tetap bekerja. Mereka tetap berusaha, tetapi di bawah blessing yang full. Saudara bisa lihat? Berkat yang penuh. Karena Yeshua sebagai tudungnya. Yeshua sebagai umbrellanya, payungnya. Jadi mereka bekerja, ya, dikatakan pasti menghasilkan. Kalau hari ini ada yang namanya gagal panen,
Betul kan? Sering kita dengar. Dan kemudian terjadi kekacauan, badai, belum lagi tikus, serangan hama, serangan banyak hal. Itu merupakan musuh-musuh. Tetapi di dalam zaman kerajaan 1000 tahun, mereka akan menabur dan mereka akan menuai. Tidak ada yang merugikan. Karena spirit yang merugikan itu ada di mana? Dibelenggu selama 1000 tahun. Mereka ada di bawah tudung berkat. Sudah bisa lihat? Inilah kekuatannya. Bukannya mereka tidak berusaha, mesti berusaha. Ya. Bagaimana dengan aplikasi kita sekarang? Ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah tetap di bawah tudung atau payung keringat, yaitu kutuk, berusaha, bisa sukses, bisa sukses, bisa berhasil, bisa berhasil. Tetapi ingat, ya, keberhasilan itu hanya sementara. Kalau tidak ada berkat Elohim Yahweh. Bagaimana caranya? Supaya hasil yang dikerjakan oleh manusia-manusia Elohim diberkati oleh Elohim Yahweh selama masa ini, masa di bawah matahari, masa di bawah setan masih berkeliaran. Bagaimana supaya terlindungin? Jawabannya cuma satu, yaitu prinsip 9 dan 1. Sudah bisa lihat? Prinsip 9 dan 1. Persepuluhan. Saudara, disitulah Elohim Yahweh membuat satu jalur khusus sehingga blessing Bapak Yahweh bisa menaungi kehidupan saudara, dan saudara juga harus membutuhkan hikmat. Jangan sampai dikadali oleh orang-orang dunia. Kita juga harus pakai hikmat yang daripada Syamayim. Saya bisa lihat, saya ngerti ya maksudnya dikadali ya. Bolak-balik. Ya. Ditipu. Yesua sendiri mengakui bahwa orang-orang dunia ini licik. Dan Yesua mengatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti burung merpati. Itu yang harus dipertahankan. Kalau orang di luar sana cerdik seperti ular, ya kan, bajing seperti ular juga, seperti kobra. Ngerti maksudnya? Mohon maaf, yang bagian Sumatera nggak ngerti bajing. Bajing itu bahasa apa itu? Ya, bahasa umum juga itu, Pak. Bahasa umum itu. Nah, ya. Tupai ya Pak, tupai. Iya, memang bajing itu tupai, ya. Tapi bajing itu bukan soal tupai, dia itu pinter lompat-lompat, pinter berkelit, pinter manipulasi, pinter menipu, ya kan? Itu bajing gitu loh, iya kan? Itu istilah, Pak. Bajing loncat. Iya, jadi saya nggak ngerti apakah kata bajing itu sudah dijadikan baku di dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Bajingan, Pak. Nah, itu dia. Kalau sudah menuju ke manusianya, ya seperti yang dikatakan sama Pak Herin tadi, jadi bajingan, begitu. Ya, oke. Jadi kita harus paham prinsipnya. Kita adalah anak-anak terang dengan prinsip perlindungan daripada Elohim Yahweh melalui Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim yang tinggal dalam hidup saudara. Ya, karena itu 60 berhubungan dengan 6.000 tahun, selama 6.000 tahun sampai nanti kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua dalam perang Armageddon, dan setelahnya dunia akan berubah. Mereka bekerja, mereka menghasilkan, mereka bersukacita, dan tidak ada yang merugikan lagi. Tidak akan ada badai dalam kerajaan 1000 tahun. Tidak akan ada tornado. Tidak akan ada gempa bumi. Tidak akan ada yang namanya kelaparan, kekeringan.
Ya, tidak ada lagi. Semuanya under blessing. Di bawah berkat yang luar biasa. Nggak seperti hari ini. Sedikit-sedikit mesti pakai pestisida. Betul kan? Ya, disemprot pestisida, akhirnya pestisidanya tertular masuk ke manusia. Waduh, repot. Ya kan? Manusianya harus minum apa? Antibiotik setelah itu. Nah, ini sirkulasi setan ini ceritanya. Betul kan? Ya, numpuk di dalam tubuh. Dan itu nggak bisa dikeluarkan dengan mudah katanya. Waduh, jadi penyakit. Ya, jadi itulah siklus dalam 6.000. Ya, jadi saudara paham. Nah, selanjutnya. Ya. Kalau begitu sukanya mana? Kalau di dalam kemah suci, ya. Bukan di pelataran. Sukanya itu adalah di bagian kemah pertemuan. Ini namanya kemah pertemuan, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Saudara bisa lihat ya, ini sukanya. Ya, saya harap saudara bisa memahami dalam hal ini. Ya, jadi kemah suci kalau yang di luar tiang-tiangnya kan kepanasan. Itu bicara mengenai 6.000 tahun kan. Nah, sedangkan bagian sukahnya di mana? Sukahnya itu ada di ini, saudara, yaitu di ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, ruang kudus itu punya dimensi panjangnya 20 hasta. Ruang kudus ya, sudah perhatikan di sebelah kanan ya. Ruang kudus, bukan ruang maha kudus. Nanti kita bicara. Ruang kudus itu panjangnya 20 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Kalau 20 dikali 10 dikali 10 totalnya 400. 20 kali 10. 2.000. Ya, 2.000 panjang kali lebar kali tinggi. Panjang 20, lebar 10, tinggi 10. 20 dikali 10 kali 10. Totalnya 2.000. 2.000 ini bicara soal apa? 2.000 tahun. Iya, terima kasih. 2.000 ini bicara mengenai 2.000 tahun. Sejak kapan? Yesua. Sejak kematian Yeshua sampai kedatangan Yeshua yang kedua kalinya. Kita ada di mana? Kita masih ada di situ. Nah, di situ tiangnya, papannya itu bukan tiang lagi, tapi papan. Papannya itu berhubungan, dempet satu sama lain. Dan ada tudung. Nah, ini dia, saudara. Inilah prinsip yang Elohim Yahweh berikan untuk manusia Elohim, saudara dan saya, yaitu di dalam ruang kudus. Saya bisa lihat karena ada tudung blessing. Selama saudara mengikuti tudung blessingnya Bapak Yahweh di dalam Yeshua, saudara akan terjamin hidupnya. Di mana tudungnya yang menyatakan Yeshua? Oh, banyak. Saudara perhatikan, ya, di dalam gambar, ingat ya, ruang kudus ya, bukan ruang maha kudus. Nanti kita bicara ya, ruang maha kudus nanti. Kita ngomong ruang kudus. Di ruang kudus ada 3 hal. Saya bisa sebutkan. Apa itu saja? Yang pertama, Menorah. Roti, meja sajian. Meja dupa. Ada 3 perkara. Menorah, seperti gambar belakang saya, menorah yang selalu harus menyala. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi di dalam tudung kemah pertemuan di bagian ruang kudus ada terang Yeshua. Tidak gelap. Kalau saudara dan saya ikut Yeshua yang benar, terang hidup kita. Jelas sekali. Konsepnya jelas, polanya jelas. Saudara bisa lihat. Kemudian di sana juga ada meja roti pertunjukan. Itu merepresentasikan tubuh Yeshua, Pak. Pemeliharaan. Firman Elohim. Firman Elohim. Mengapa firman Elohim? Karena jumlahnya berapa?
66. 66. Ya, rotinya bukan 66, jumlahnya itu 12 roti yang dibagi menjadi 2 susun, 6 dan 6. Kalau kita lihat 6 dan 6 digabung, kitab suci saudara dan saya ada 66 kitab. Saudara bisa lihat, selama kita mentaati kebenaran daftar Elohim yang ada di dalam 66 kitab, di situ ada banyak pengertian, banyak sekali untuk hidup saudara tidak ditipu Satan, hidup saudara berkemenangan, ya, hidup saudara diberkati, itu ada semua di situ. 66 kitab itu. Tinggal saudara gali, tinggal kita gali. Ya, bukan cuma itu saja, tetapi juga ada mezbah dupa. Bicara mengenai apa? Itu relationship kita, Pujian penyembahan. Mezbah dupa ini spesiali berbicara mengenai Roma 12 ayat 1. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Iya, terima kasih. So bisa lihat, itulah ibadahmu. Jadi kalau kita ibadah seminggu berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. Apa ibadah itu? Berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. Apa ibadah kalau kita lihat dari Roma 12? ya relationship kita, bersekutu dengan tubuh kita. Persembahkan tubuhmu di hadapan Bapa Yahweh. Saya bisa lihat, dan mempersembahkan tubuh di hadapan Bapa Yahweh berarti ibadah itu bukan cuman saat kita ketemu tiap Sabat. Sehari-hari 24 jam itu ibadah. Saya bisa lihat. Ya, jadi konsep ibadah itu bukan cuma kalau saat kita sedang ketemu. Ini hanya acara ibadah. Saya bisa lihat, beda ibadah dengan acara ibadah itu beda. Kita acara ibadah, kita ada worship, kita ada pujian, kita ada doa, kita ada deklarasi, kita ada firman, kita ada doa berkat. Itu acaranya, begitu loh. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah daily life. Daily life. Sudah bisa lihat. Jadi inilah blessing di dalam Tudung 2000. Dan kita ada di dalam 2000 itu. Ya. Hampir rapture. Hampir. Tapi masih harus ada di bawah tudung itu. Sudah bisa lihat. Disitulah special blessing. Dan keindahannya apa di situ? Keindahannya kalau di pelataran pertama panas, betul? Siang kepanasan, malam kedinginan, betul? Itu yang pertama. Kedua, baunya, bau apa? Bau sate, bau barbecue kan? Kan harus ada korban bakaran kan? Ya, nek pas dibakar korban bau asap, bau api, juga bau kambing, bau kerbau, bau domba. Campur-campur baunya. Sudah bisa lihat? Panas. Polusi. Iya. Tetapi di dalam Tudung 2000, di dalam Tudung Yesua, sudah bisa lihat, panas tidak? Tidak panas. Karena ada tudung. Special blessing. Kedua, ya, ada roti. Yang di luar nggak ada roti. Di situ ada roti. Kemudian baunya apa?
Bau apa? Bau Dupa. Dupa. Oh, harum. Baunya adalah dupa. Bukan bau barbecue, kambing, sapi, domba. Bukan, saudara. Amis, bau darah. Itu di luar. Karena disembelih di sana. Darah dipercikan di mana-mana. Saudara bisa lihat. Di dalam tudung Yeshua, saudara menikmati hadirat Elohim Yahweh. Virtual reality. Pendalaman Davar Elohim. Saudara bisa lihat, ketemu Yeshua. Luar biasa. Inilah janji tudung 2000 itu. Saudara bisa paham, bisa lihat? Ya. Jadi kalau belum masuk di situ rugi. Plus satu lagi, dari halaman masuk ke ruang kudus itu ada apa itu namanya? Penyekatnya. Ya, ada penyekatnya, ada tirainya. Ya, ini berbicara mengenai apa? Dari pelataran masuk ke ruang kudus. Ruah Yahweh Elohim. Bicara apa? Ini bicara mengenai pencurahan ruah Yahweh Elohim. Speak in tongue. Saudara bisa lihat? Itu bicara speak in tongue. Ya. Sehingga kapasitas saudara dimaksimumkan di situ. Rugi kalau nggak speak in tongue. Saudara aktifkan. Ya, aktifkan. Banyak saya dengar kesaksian. Dulunya sama sekali bukan dari pengajar speaking tongue yang diajari speaking tongue, tapi sekarang bisa diaktifkan. Ya. Itu sangat luar biasa. Kemudian tirai yang kedua. Ini penting, saudara. Tirai yang kedua itu bicara mengenai apa? Antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Tirai yang kedua, penyekatnya bicara mengenai apa? Bukan. Mengenai apa? Pemurnian, Pak, perobekan daging ya. Bukan. Tirai. Pak Mahlon tadi bilang apa? Mengenai apa? Tubuh. Lebih lengkap lagi. Pemurnian perobekan daging, Pak. Manusia. Itu bicara mengenai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Ya. Karena apa? Perhatikan. Ada satu peristiwa. Matius 20 berapa itu? 26. Pada saat kematian Yeshua, apa yang terjadi? 27 kalau nggak salah. 26, 27. Apa yang terjadi saat kematian Yeshua? Tirai terbelah dari atas sampai bawah. Saya bisa lihat. Dan kemuliaan Elohim menjadi satu. Itu bicara mengenai tubuh kemuliaan. Luar biasa nggak? Di bawah tudung Yeshua 2000 tahun. Ini yang dijanjikan oleh Elohim Yahweh. Ya, jadi saudara bisa memahami. Kalau saya lihat dimensinya, saya perlengkap sedikit. Di dalam ruang kudus yang sebelah kanan, holy place, ya, itu adalah 20 kali 10 kali 10 sama dengan 2000, ya, volumenya. Sedangkan ruang maha kudus adalah 10 panjang, 10 lebar, 10 tinggi. Jadi 1000 totalnya. Kalau ruang maha kudus, the most holy place, ruang maha kudus yang dimensinya 10 kali 10 kali 10, ini bicara mengenai apa? Kerajaan 1000 tahun. Ya, terima kasih. Kerajaan 1000 tahun, Pak. Kerajaan 1000 tahun. Selain dari kerajaan 1000 tahun, berbicara mengenai apa juga? Yerusalem baru. Iya, Yerusalem baru karena dimensinya kubus. Saya bisa lihat. Jadi, saya harus kasih tahu terlebih dahulu bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah replika dari Yerusalem dan bumi yang baru. Saudara paham? Replika. Replika itu mainan kecil-kecil begitu, saudara. Ya, saudara tahu ya, maksudnya ya replika ya. Ya, bukan miniatur ya, terima kasih, lebih cocok. Miniatur. Replika miniatur. Jadi
kerajaan 1000 tahun itu adalah miniatur dari Yerusalem dan bumi yang baru. Ya, itu dahsyat di situ. Jadi lewat kemah suci, Elohim Yahweh itu sudah memberikan kode-kodenya, saudara. Sudah berikan kode-kodenya, lengkap, saudara. Luar biasa nggak? Luar biasa. Kalau nggak percaya, rugi sendiri. Ya, udah 6.000, berarti kita sudah mendekati kan? Ada 2.000 dan ada 1.000. Total semua 7.000. Betul kan? Ya, jadi 2.000-nya itu masih masuk di dalam 6.000 ya. Saudara paham ya? Paham di situ. Ya. Puji Bapak Yahweh. Jadi saudara sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Dafar Elohim. Ya. Jadi kalau kita lihat secara spesifik, kita sekarang masih ada di dalam ruang kudus. Ya, holy place, yaitu di dalam masa 2000, ya, masa 2000. Ya, inilah. Jadi masa 2000 mulai dari 30 Masehi sampai 2030 Masehi. 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Inilah masa ruang kudus. Ya, ruang kudus. Nah, apakah Yesua merayakan Sukot? Merayakan. Merayakan. Ayatnya di mana? Sebelum saudara cepat-cepatan, saya lebih cepat. Yohanes 7 dan 8. Dah, gitu aja. Saudara pasti terpancing untuk langsung searching Google. Ya, jadi, oke, baik. Kita akan lihat ya. Apakah Yesua merayakan Sukot? Jawabannya ya. Yohanes 7 dan 8. Ya, Yohanes 7 dan 8. Sudah sering baca ayat ini? Ini menarik, saudara. Oke, kita bahas ya. Nggak usah pakai gambar. Ini masalahnya 2 fatsal, saudara. Saya baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan supaya saudara dapat memahami. Kalau Yohanes 6 itu bicara mengenai tubuh dan darah Yesua. Oke, sekarang ini Yohanes pasal yang ke-7. Pakai ILT 3, sama-sama ILT 3 ya. Kita pelan-pelan. Kita akan lihat keindahannya. Saya akan bacakan. Dan sesudah hal-hal itu, Yesua berjalan di Galilea karena dia tidak ingin berjalan di Yudea, sebab orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Orang-orang Yahudi yang di mana yang berusaha membunuh Yesua? Yudea, Pak. Iya, Pak. Apa bedanya Yudea dan Galilea? Yudea itu Israel Selatan, Galilea masuk kerajaan Samaria, Israel Utara. Iya, jadi di tengah-tengahnya ada satu daerah yang namanya adalah Samaria. Ya, jadi pahami dulu. Peta Israel zaman dulu sama zamannya Yesua dengan zaman sekarang itu beda. Zamannya sekarang jadi satu. Tapi zamannya Yesua itu yang bagian Yerusalem itu adalah Yudea. Sedangkan Galilea, Laut Galilea atau apa itu namanya? Danau Galilea itu bagian utara. Nah, Galilea ini, di daerah Galilea ini penguasanya siapa? Herodes. Ya, terima kasih, Herodes. Sedangkan di Yudea penguasanya adalah Pilatus. Pontius Pilatus. Pilatus. Ya, di tengah-tengahnya ada daerah yaitu daerah Samaria. Ya, jadi salah paham. Kemudian ayat 2 dikatakan dan perayaan tabernakel orang-orang Yahudi sudah dekat. ILT 3 pakai kata tabernakel. Tabernakel sama dengan pondok daun sama dengan Sukot. Jadi Yesua ada di posisi dekat perayaan Sukot saat itu di dalam Yohanes 7. 3, sebab itu saudara-saudaranya berkata kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea. Berangkat dari mana? Galilea. Karena Yesua ada di Galilea, Nasaret. Betul ya, Brisco ya? Nasaret di Galilea ya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi Yesua ada di daerah Galilea, daerah Nasaret, utara. Nah, karena perintah Yahweh di dalam imamat yang mengatakan 1 tahun
harus berapa kali ke Yerusalem? 3 kali. Ya. Ya, karena itu saudara-saudaranya berangkat ke Yudea. Ini perayaan apa? Tabernakel, perayaan Sukot. Betul kan? Salah satunya harus perayaan Sukot. Mereka harus kumpul di Yerusalem. Ya. Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang akan engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, bahkan dia sendiri berusaha untuk tampil di depan umum. Sekiranya engkau melakukan hal ini, maka nyatakanlah dirimu kepada dunia. Siapa yang bicara ini? Saudara-saudara Yesua, Pak. Ibu Yesua, Pak. Ibu Yesua. Ini yang bicara adalah saudara-saudaranya. Ayat 3. Betul? Saudara-saudaranya ngomong, nyatakan dirimu. Ingat loh, di titik ini mohon maaf, saudara-saudara Yesua itu belum percaya kepada Yesua. Belum. Ya, belum percaya. Yang percaya hanya murid-murid. Nanti setelah Yesua bangkit baru mereka percaya, saudara. Jadi belum. Karena apa? Ayat 5 ditulis, sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya, kepada Yesua. Tidak percaya, saudara. Ya. Karena itu Yesua pernah mengatakan, seorang nabi, apa kelanjutannya? Ditolak, Pak. Tidak dihargai di asalnya. Tidak dihargai di asalnya, di tempat dia dilahirkan, maksudnya dibesarkan. Saya bisa lihat, tidak percaya saudara-saudaranya. Ini mosok Mesias, dulur dewek, begitu saudara. Ya, itu bahasa Jerman. Ya, dulur dewek, ngerti ya? Oh, ya, saya translatekan dalam bahasa Indonesia, saudara sendiri, ya, dulur dewek, ya, nggak percaya, saudara. Ini bahaya, saudara. Ya, kemudian. Ya, itu seperti bapakku tuh, Pak. Dia menentang orang ngandel, ngono. Oke, ada satu ayat yang setelahnya saya teringat. Nabi Saul mengatakan, kita menilai dia bukan dari secara fisiknya, tapi kita menilai berdasarkan spiritnya. Ini kritikal sekali. Ya, orang selalu meremehkan, oh dulurku, ya, oh saudaraku, ya kan? Dan akhirnya diremehkan. Padahal ada spirit anointing yang berbeda. Ini bahaya, saudara. Itu spirit penolakan. Saudara seringkali merasakan penolakan terhadap, maksudnya yang dirasakan dari saudara sekitar saudara, your family saudara. Ya, mereka pikir, "Wih, saya tahu masa kecilmu. Oh, saya mainan kemping sama kamu, mainan neker sama kamu, ya kan, dakon, ya kan, karambol, ya kan." Saudara paham nggak nih? Kemping, tahu kemping? Itu tutup botol itu loh, kemping, ya. Terus habis gitu, neker itu apa itu? Apa sih yang belum? Kelereng. Ya, kelereng. Aduh, lupa saya. Bahasa Jerman hilang, ingat saya. Ya. Wah, kamu sama saya main peta umpet sama saya, kamu masuk diurapi, saya tidak lah, gitu loh, saudara. Ngeri ya saya. Sama-sama makan jagung ya sama, makan apa itu namanya pecel ya sama-sama, makan ini ya sama kok. Iya kan? Masa aku sama bedanya sama kamu? Padahal nggak ngerti. Spirit dalam hidup saudara dan saya itu sudah beda. Ya, beda. Karena itu mereka nggak paham, nggak ngerti. Ya, itu yang terjadi. Nah, ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu Yesua berkata kepada mereka, saatku belum tiba, tetapi saatmu selalu siap. Ingat, Yesua bergerak di dalam timing yang tepat. Ya, pergerakan Yesua itu ada timingnya semua. Ya, ada 7 hari raya kan. Itu kan timing salah satu contohnya. Moedin. Bergerak di dalam ketepatan. Kalau belum tepat waktunya, nggak terjadi. Contohnya apa? Contohnya apa? Saat
Ibunya sendiri minta karena pesta itu kehabisan anggur. Ya kan? Ibunya tahu ini bisa ini melakukan sesuatu ini. Wes nggak ngerti apa caranya, siapa tahu bikin air jadi anggur. Jadi ibunya kan bilang, itu perkawinan di Kana, sudah bisa baca sendiri. Ya. Do something, lakukan sesuatu. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Jadi ada ketepatan. Tapi ingat, kalau waktunya sudah tiba, yang ketinggalan loh. Hati-hati loh. Yesus sudah memperingatkan. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Rabbi Saul mengatakan, seperti the twinkling of the eye. Tahu maksudnya? Sekejap mata. Itu terjadi. Karena waktunya sudah tiba. Saat waktu itu tiba, nggak ada yang siap, atau ada yang lengah, tinggalan. Hati-hati loh dengan waktu ini. Jangan meremehkan. Ya, jangan meremehkan. Oh, itu masih, bukankah ada ayat yang mengatakan, apa itu namanya? Tidak ada satupun yang tahu waktunya. Ya, malaikat-malaikat di sorga pun tidak tahu. Anak pun tidak. Sering dipakai ayat itu. Padahal sudah dikasih tahu, waktunya sudah dekat. Hati-hati, saudara. Waktu ini penting. Begitu lewat, hanya tinggal satu kata, yaitu apa katanya yang cocok setelah lewat? Goodbye. Goodbye. Penyesalan. Goodbye. Penyesalan. Getun, Pak, getun. Ya, getun, itu bahasa Jerman. Ya. Kemudian ayat 7 dikatakan, dunia ini tidak dapat membenci kamu. Nah, ini dia. Kalau dunia mengasihi saudara, ini ada yang salah nih. Wah, dunia suka kepada saudara, berarti saudara serupa dengan dunia. Ya. Betul kan? Dikatakan ayat 7, tetapi dia membenci aku. Nah, kalau dunia sekeliling saudara membenci saudara, ingat ya, membenci saudara itu bukan karena saudara bencekno, bukan, ya. Ngerti maksudnya? Ya. Jadi bukan karena sifat saudara itu tidak menyenangkan, tidak, karena saudara berada dalam kebenaran Yeshua, maka dunia automatically akan membenci saudara. Ya, ditulis di sini, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dia membenci aku karena aku bersaksi tentangnya, tentang dunia, bahwa perbuatan-perbuatannya adalah jahat. Saudara bisa lihat, seringkali kalau ada perbuatan jahat ditelanjangi, ya, yang menyatakan perbuatan itu jahat selalu dimusuhi, ya kan? Biasanya kan gitu kan? Ya, jadi dunia itu akan membenci saudara dan saya. Karena saudara dan saya berfondasikan Davar Elohim. Ya, ayat 8. Naiklah kamu ke perayaan itu. Aku belum naik karena perayaan itu. Karena saatku belum digenapi. Ya, jadi belum digenapi. Oke, kita lanjutkan. Ini agak sedikit panjang, tapi ada kekayaan yang luar biasa. Karena ini kan perayaan Sukot kan? Tabernakel kan? Ya, jadi kita dengarkan kesaksiannya Yeshua saat perayaan Sukot. 9. Dan sementara mengatakan hal-hal itu kepada mereka, dia tinggal di Galilea. Jadi Yeshua masih tinggal di Galilea karena waktunya belum tiba. Ayat 10. Namun ketika saudara-saudaranya telah naik ke perayaan itu, ya, telah naik ke perayaan itu. Padahal kalau dari Galilea menuju ke Yudea, nah itu naik atau turun? Turun, Pak. Galilea itu turun. Turun mestinya, tapi kok naik? Kenapa dikata naik di sini? Iya. Ya, bahasa King James-nya, but when his brethren were gone up. Betul, pakai kata naik. Gone up, pergi naik. Mengapa? Mengapa pakai kata naik? Gunung ya? Perbukitan. Yerusalem ada di gunung, yang Dataran tinggi, Pak. Dataran lebih tinggi. Gunung, tetapi ingat, dari segala penjuru.
utara, selatan, timur, barat. Orang kalau menuju ke Yerusalem harus mengatakan naik ke Yerusalem. Nggak boleh turun ke Yerusalem. Itu prinsip. Paham nggak di sini? Kita naik ke Gunung Elohim. Nggak boleh ngomong kita turun ke Gunung Elohim. Itu nggak boleh. Sudah paham ya? Jadi, walaupun Galilea di utara, dan seharusnya menurut peta, menurut Google Map, itu turun, saudara. Turun, ya kan? Turun ke Yerusalem. Nggak boleh ngomong itu. Harus ngomong naik. Karena arahnya ke Yerusalem. Yerusalem harus dikatakan selalu naik ke Yerusalem. Naik ke Gunung Elohim. Nggak pernah turun ke Gunung Elohim. Itu pelecehan itu namanya. Saya paham ya? Oke. Kemudian, saya ulangi ayat 10. Namun ketika saudara-saudara telah naik ke perayaan itu, dia sendiri pun naik ke perayaan itu tidak dengan terang-terangan, melainkan secara sembunyi-sembunyi. Jadi Yesus datang ya ke perayaan Sukot ya, datang ya. Nah, kemudian ayat 11. Kemudian orang-orang Yahudi mencari dia dalam perayaan itu, dan mereka berkata, di manakah dia? Maksudnya di mana Yeshua? Karena apa? Peraturannya apa? Setiap orang laki-laki harus menghadap Elohim, Yahweh, setahun 3 kali, salah satunya perayaan Sukot di Yerusalem. Jadi dicari. Dan saat cari, ternyata ada rumor, gosip. Gosipnya apa? Nomor 12. Dan ada banyak sungut-sungut mengenai dia di antara kerumunan orang itu. Jadi ada gosip, saudara. Ya. Di satu pihak mereka berkata, mereka gosip, ya, dia adalah baik. Jadi orang baik. Tetapi di pihak lain, di pihak orang lain berkata, tidak. Malah dia menyesatkan orang banyak. Ya, ini opini manusia akan terpecah. Opini manusia akan terpecah. Yang satu ngomong baik, yang satu ngomong menyesatkan. Ya, jadi kalau sampai saudara mendapatkan perkataan, oh ini penyesat ini, grup penyesat PM ini, ya kan? Tenang saja, saudara. Tenang saja. Yeshua pun sudah dikatai penyesat. Tenang aja, saudara ya. Kita tinggal ambil mahkota-mahkotanya saja. Nggak usah emosional. Ya udah biarin aja, ya kan? Kita rebut saja mahkota-mahkotanya. Puji Bapa Yahweh. Ya kan? Jelas kan? Yeshua pernah mengatakan, kalau engkau dibenci karena namaku, ada mahkota kemuliaan. Selesai cerita. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah mempertahankan diri. Ya, begitu harpazo kelihatan siapa yang penyesatnya, begitu aja. Langsung kelihatan, ya. Oke, selanjutnya. Jadi nggak usah bingung kalau saudara sekeliling saudara ngomong, wah ini pengajaran penyesat ini, ya. Yang satu ini bisa menyesatkan banyak orang. Sudah tenang saja, saudara. Saudara nggak tersesat kok. Ikut Yeshua pasti nggak tersesat, ya. Jadi nggak usah bingung dengan perkataan orang. Itu hanya penilaian saja, ya. 13. Bagaimanapun juga, tidak ada orang pun berbicara tentang dia di depan umum karena takut kepada orang-orang Yahudi. Loh, ini yang ngomong orang Yahudi atau takut sama orang Yahudi? Maksudnya apa? Mereka takut kepada pemimpin-pemimpin. Jadi cuman gosip. Ya, cuman berkata di belakang saja. Nah, 14. Namun, di tengah-tengah berlangsungnya perayaan itu, Yeshua naik ke bait suci dan mengajar. Yeshua menampilkan dirinya. Saat apa ini? Saat Sukot, perayaan. Jadi Yeshua ngajar saat Sukot. 15. Dan orang-orang Yahudi merasa heran seraya berkata, bagaimana mungkin orang ini mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya? Perhatikan ayat 15. Lucu nggak? Dia itu disebut rabai. Loh kok ada perkataan sumbang seperti ini? Bagaimana mungkin orang ini mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya? Loh, orang Yahudi itu sejak kecil tuh diajari kitab. Sejak kecil itu sudah normal. Iya, nek saudara dan saya. Betul nggak? Ya kan, nek saudara dan saya diajari buku ini Ibu Budi, ya toh ini Bapak Budi lah begitu, saudara, ya kan? Kalau orang Israel tidak kan? Kalau orang Israel diajari apa? Bereshit, ya kan? Terus kemudian dan seterusnya. Diajari, saudara. Dan saudara dan saya enggak ya? Ya kan? Ini aneh ini orang. Orang Yahudi merasa heran bagaimana orang ini, yaitu Yeshua, mengetahui kitab-kitab tanpa mempelajarinya. Ini statement ngawur ini sebenarnya ya. Orang-orang saat itu ya. Kemudian, ya, Yeshua menjawab kepada mereka,
Dia berkata, ajaranku bukan milikku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, hati-hati dengan ayat ini. Ya, hati-hati dengan kata mengutus dan diutus. Seringkali banyak yang kepleset di sini. Oh, kalau gitu ada yang mengutus. Berarti ada dua pribadi, ngawur. Ya, bukan dua pribadi, ini dua dimensi. Satu dimensi adalah dimensi alam supranatural, saudara. Ya, dari dimensi alam supranatural masuk ke dalam dimensi bumi natural, itu pakai kata diutus, begitu loh saudara. Tapi orangnya sama, pribadinya sama, ya, yaitu Bapa Yahweh yang ada di dalam dunia dimensi alam supranatural masuk ke dalam dunia alam fisik bumi ini, ya. Jadi itu jawabannya. Kemudian 17. Jika seorang bermaksud untuk melakukan kehendaknya, dia akan mengetahui tentang ajaran itu. Apakah hal itu berasal dari Elohim atau aku bicara dari diriku sendiri? Nah, ayat 18. Siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari kemuliaannya sendiri. Namun, siapa mencari kemuliaan Dia yang telah mengutusnya, dia ini adalah benar dan ketidakadilan tidak ada padanya. Saudara paham? Karena itu, ini prinsip yang saya pegang. Saya mau mengajarkan saudara berdasarkan apa yang ada di dalam daftar Elohim. Tidak keluar dari sana. Kalau sampai keluar, dari kalimat Yeshua ini, sudah dideteksi, kalau ada orang yang mengajarkan tidak mempunyai dasar fondasi, berarti dia itu mencari kemuliaannya sendiri. Karena pakai konsepnya sendiri. Sudah bisa lihat? Paham ya? Jangan sampai ada yang menawarin saudara, kamu kepingin masuk Syamayim detik terakhir dengan menggunakan minyak kudus. Itu konsep sendiri. Saya harus terang-terangan kepada saudara. Hati-hati. Ya. Kita harus kembali apa ada yang tertulis di dalam daftar Elohim. Saya juga harus hati-hati. Oh, daftar Elohim itu juga ada yang dikembangkan atau gimana? Wah, itu usah hati-hati lah. Ya, kita harus punya betul-betul dasar yang benar. Ya, jadi hati-hati dengan pengajaran. Kemudian, ya, ayat 19. Bukankah Moshe telah memberikan Torah padamu dan tidak seorang pun di antara kamu melaksanakan Torah? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ya, jadi kembali lagi, setiap pengajaran saudara harus jadi dewasa, saudara cek kebenaran daftar Elohimnya di mana. Ya, saya tidak mau ambil kemuliaan buat diri saya sendiri, nggak ada untungnya. Saya kepingin harpazo, saudara. Ya, saya kepingin harpazo. Ya, saya nggak mau tersandung. Ya, jadi segala kemuliaan hanya untuk Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Oke, kita lanjutkan. Ayat 19 kita udah baca. Ya, mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ayat 20. Kerumunan orang itu menjawab berkata, engkau kerasukan roh jahat. Siapa yang berusaha membunuhmu? Di atas tadi kita sudah baca ya, ayat 21 atau 2 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yeshua. Betul? Pada saat ini dinyatakan, mereka menyangkal, kamu kerasukan roh jahat, siapa yang berusaha membunuhmu? Ini aneh ini. Betul kan? Jadi, prinsip dosa yang disembunyikan sama mereka, dibuka sama Yeshua, mereka akan mengelak. Tapi nanti akan dibuktikan sama Yeshua. Ya. 21, Yeshua menjawab dan berkata kepada mereka, aku melakukan satu perbuatan dan kamu heran. 22, sebab itu Moshe telah memberikan sunat padamu, bukan berarti itu dari Moshe, melainkan dari para leluhurmu. Jadi sunat berdasarkan bukan dari Moshe. Sunat berdasarkan dari mana? Dari Abraham. Ya. Dan pada hari Syabat kamu menyunat orang. 23, sekiranya orang menerima sunat pada hari Sabat, yang karenanya Torah Moshe tidak dilanggar, adakah kamu marah terhadapku karena aku membuat seorang pulih seutuhnya pada hari Syabat? Jadi Yeshua mengajarkan kamu melakukan pekerjaan penyunatan pada saat Syabat itu nggak masalah lah. Aku menyembuhkan orang saat Syabat, kamu mau bunuh aku, itu ceritanya. Ya,
Ayat 24. Janganlah menghakimi berdasarkan penampilan, tetapi hakimilah pengadilan yang benar. Jadi harus mempunyai judgment yang benar, ya. Nggak boleh cuman berpihak ke satu sisi. Kemudian ayat 25. Kemudian beberapa orang di antara penduduk Yerusalem berkata, bukankah dia ini orang yang sedang mereka cari untuk dibunuhnya? Nah, ya toh. Saya bisa lihat, merasakan tadi di ayat-ayat pertama dikatakan Yesus udah tahu banyak orang mau bunuh dia di Yudea. Dia sudah datang ke Yudea, dia kasih tahu, kenapa kamu mau bunuh aku? Mereka menyangkal, ya kan? Nah, ini kemudian ketemu lagi, ya, dari beberapa penduduk, dia bilang, ini orang yang kamu mau bunuh, nah, ya kan? Balik lagi kan peristiwanya. Dan kemudian 26, dan lihatlah dia berbicara secara terbuka, dan mereka tidak berkata pun kepadanya. Jangan-jangan sesungguhnya para pemimpin itu telah mengenali bahwa dia adalah benar-benar Hamasiah. Jadi terjadi kebingungan saat itu. Ya, terjadi kebingungan. 27. Padahal kita sudah mengetahui orang itu, dari manakah dia berasal. Sedangkan Hamasiah tatkala dia datang, tidak seorang pun mengetahui dari mana dia berasal. Benar nggak ini? Benar nggak? Padahal kita sudah mengetahui orang itu dari mana dia berasal, sedangkan Hamasiah tatkala dia datang tidak seorang pun mengetahui dari mana dia berasal. Benar nggak statement ini? Salah, Pak. Kalau yang benar bagaimana? Dari keturunan Daud. Herodes sudah tahu Pak waktu ditanya kepada Iya. dari ibu Bethlehem. Jadi Mesias keluarnya dari Bethlehem. Saya bisa lihat, karena Yeshua lama di Galilea, mereka kabur penglihatannya, pengertiannya. Saya bisa lihat, karena Yeshua lama di Galilea, di Nazaret. Kalau di tracking, mereka seharusnya tahu, Yeshua lahirnya di Bethlehem. Ya, jadi statementnya salah ini. Kemudian 28. Oleh karena itu sambil mengajar dan berkata dalam bait suci, Yeshua berseru, kamu mengenal aku dan juga mengetahui dari mana aku berasal. Dan aku telah datang bukan dari diriku sendiri, tetapi dia telah mengutus aku. Yang tidak kamu kenal adalah benar. Jadi Yesus mengatakan yang di atas, kamu mengenal aku dan juga mengetahui dari mana aku berasal. Ini secara fisik. Ya, secara fisik. Ya. Tapi Yesus mengatakan, ya, dan aku telah datang bukan dari diriku sendiri. Dia mempertegas bahwa mereka tidak mengenal, ya, siapa yang mengutus dia. Ingat ya, mengutus ini bukan masalah mengutus dan diutus, dua pribadi, tidak. Tetapi dua dimensi. Dimensi alam supranatural, spiritual, masuk ke dalam dunia fisik bumi. Ya, mereka tidak tahu. 29. Namun aku mengenal dia. Dia ini siapa? Yahweh, Bapak Yahweh, ya. Karena aku berasal dari dia dan dia juga telah mengutus aku. Ini hati-hati ayat ini. Ya, bukan dua pribadi, tetapi dua dimensi, ya. Kemudian 30. Lalu mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak seorang pun menjatuhkan tangan kepadanya karena saatnya belum tiba. Ada timing. Di dalam Elohim itu ada timing semua. Kemudian 31. Namun banyak dari antara kerumunan orang itu percaya kepadanya. Ada yang percaya, saudara. Bila Hamasiah itu datang, akankah dia membuat tanda-tanda yang lebih banyak daripada hal-hal ini yang orang ini telah melakukannya? 32. Orang-orang Farisi mendengar ketika kerumunan orang itu memperguncingkan hal-hal mengenai dia. Dan orang-orang Farisi itu serta para imam kepala mengutus para pengawal agar mereka menangkap Yeshua, menangkap dia. 33. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, tinggal beberapa saat aku ada bersamamu, dan aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. 34. Kamu akan mencari aku, dan kamu tidak akan menemukan, dan ke tempat aku berada, kamu tidak dapat datang. Kemana Yesus mau pergi?
Abraham, pangkuan Abraham. Bukan, ini maksud Yosua akan disalibkan. Berarti dari sini kita bisa melihat inilah Sukot terakhir. Inilah Sukot terakhir bagi Yosua. Ingat, setelah Sukot, berikutnya adalah perayaan apa? Setelah Sukot. Pesah, Pak. Pesah, dia bicara mengenai Pesah yang akan datang. Dia bicara mengenai Pesah. Ya. Yaitu Yesua akan kembali ke Syamayim. Itu maksudnya. Ayat 35. Oleh karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada diri mereka sendiri, kemanakah dia akan segera pergi sehingga kita tidak dapat menemukannya? Apakah dia akan segera pergi ke perantauan di antara orang-orang Yunani dan mengajar orang-orang Yunani? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yesua tidak akan cross daerahnya dia. Ya, Yesua panggilannya adalah di Israel. Aku diutus untuk domba-domba Israel yang terhilang. Jadi Yesua tidak diutus untuk bangsa lain. Tidak. Kita harus paham. Ya, konsepnya Yesua memberikan mandat kepada Israel, terutama Israel yaitu murid-murid. Murid-murid kan orang Israel, kan? Ya, dan murid-murid inilah yang akan menyalurkan, menyebarkan ke seluruh dunia. Itu prinsip polanya itu seperti itu. Ya, jadi mereka berpikir kalau Yesua ke Yunani, mengajar orang Yunani itu salah besar. Ya, kemudian 36. Apa maksud perkataan itu yang dia katakan, kamu akan mencari aku dan kamu tidak akan menemukan, dan ke tempat aku berada kamu tidak dapat datang. Yesua ngomong sama siapa ini? Murid-murid. Bukan, orang banyak. Orang banyak. Ini Yesua mengajar di Bait Elohim. Ini dia bicara sama orang banyak. Saudara ngerti enggak? Ini kalimat berbahaya. Ke tempat aku berada, kamu tidak dapat datang. Berarti mereka masuk mana? Lautan api, Pak. Gehenna. Gehenna, Pak. Tempat penyiksaan orang kaya. Kenapa? Karena mereka menolak Yesua. Saya bisa lihat? Ya, saya bisa lihat? Oke. Kemudian, dan pada hari terakhir, dalam megahnya perayaan itu, ya, Yesua berdiri dan berseru sambil berkata, perayaan hari terakhir. Jadi, hari yang keberapa ini? Hari ke-8. 7. Perayaannya 7 hari kan? Ya. Ya kan? Perayaan 7 hari. Amin. Ya, jika seorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Ini dia. Ini yang dinyatakan oleh Yesua di hari terakhir perayaan Sukot. Kan Sukot 7 hari. Ya, di hari yang terakhir dia nyatakan, siapa haus, datang kepadaku dan biar dia minum. Saudara haus? Bukan haus secara fisik, tetapi haus secara spiritual. Haus secara spiritmu untuk dipuaskan, disegarkan. Dan hanya ada satu yang dapat menyegarkan kehausan manusia, yaitu Yesua. Yesua berkata, kalau kamu haus, datang kepadaku. Ya, datang kepadaku. Karena itu, saya hanya manusia biasa, ya, yang menolong saudara sebagai saudara seiman, supaya saudara bisa minum sendiri dari Yesua. Ngerti maksudnya? Saudara yang harus bertumbuh, saya hanya menuntunnya saja. Dan itu hanya bagian yang Bapak Yahweh berikan. Saudara jangan datang kepada saya minta air kehidupan. Loh, saya tidak punya air kehidupan saya dari Yesua. Saudara harus datang sendiri ke Yesua. Setiap saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Yesua. Saudara paham? Ke Syamayim nggak bisa gandeng-gandengan, saudara. Oh, saya ngikut aja pelayanan menora nanti saat Harpaso. Nggak bisa.
sendiri-sendiri. Karena itu, arah saudara harus sendiri-sendiri di hadapan Bapak Yahweh. Saudara harus jadi dewasa. Ya. Tidak cuma disuapi terus. Saudara harus bertumbuh jadi dewasa dengan baik dan benar. Bukan dewasa yang ngawur. Hati-hati. Ada dewasa yang ngawur. Buahnya ambisi dan sebagainya. Itu jerat. Hati-hati. Ya, jadi saya hanya mendorong saudara. Hanya memperlengkapi, mungkin saudara belum tahu ayat ini, ayat itu, saya berikan, ya saya sharekan, saya hanya sharing saja. Sehingga saudara bisa ikut tumbuh bersama-sama. Amen. Jadi, datang kepada Yeshua untuk mendapatkan air itu. Saudara harus punya pengalaman. Bagaimana leganya saat baca daftar Elohim. Saat merenungkan daftar Elohim. Saat melihat daftar Elohim. Saudara harus sampai bisa mendapatkan segar jiwaku. Seperti Daud mengatakan, seperti rusa yang haus, ya kan, ada banyak lagu rusa, ya kan, tapi tidak masalah, ya kan, yang penting adalah bagaimana mereka mendapatkan kelegaan dari air kehidupan. Amen. Ayat 38. Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, nggak keluar dari kitab suci. Dari lubuk hatinya, sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Sudah bisa lihat? Ya, sudah bisa paham? Fondasinya kitab suci. Tapi kalau saudara baca Femina, baca Kompas, baca Tribun, baca CNN, dan sebagainya, dan saudara merasa terpuaskan, haus saudara, berarti saudara minum air got. Tahu air got? Ya. Selokan, Pak. Ya, air selokan, Pak. Pemberan. Air kotor, Pak, air kotor. Itu air racun semua di situ. Jadi sumber yang menyegarkan kehidupan saudara adalah sebagaimana yang telah kitab suci katakan. Sudah paham? Ya, makan dan minum. Kemudian 39. Dan dia mengatakan hal itu mengenai siapa? Roh yang mereka yang percaya kepadanya akan segera menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus, Ruach HaKodes belum tampil. Sebab Yeshua belum dimuliakan. Ya, jadi arti kata dimuliakan di sini, Yeshua belum Disalibkan. Diagungkan. Disalibkan. Belum. Saat itu disalibkan, darah tercurah, darahnya menutupi saudara dan saya, maka disitulah ruah Yahweh Elohim dicurahkan. Oke, kemudian ayat 40. Selanjutnya setelah mendengar firman itu, banyak orang dari kerumunan orang itu berkata, dia ini adalah benar-benar seorang nabi. Orang-orang lain, 41, orang-orang lainnya berkata, dia ini adalah Hamasia. Namun yang lain berkata, bukan, sebab adakah Hamasia datang dari Galilea? Nah, ini dia, saudara. Salah konsep kan? Karena Yeshua lama di Galilea, di Nazaret. 42, bukankah kitab suci telah berkata bahwa Hamasia datang dari benih Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal? Nah, ini yang baru benar. Mereka tidak mendeteksi Yeshua dari Bethlehem. Ya, 43. Sebab itu terjadilah perpecahan di antara kerumunan orang itu karena Yeshua. Jadi Yeshua memecah. Yeshua pernah berkata, aku datang bukan untuk membawa damai. Yeshua datang tidak untuk membawa damai. Jadi slogannya Natalan itu keliru, saudara. Damai di bumi. Keliru. Betul kan? Lalu Yesus sendiri kok yang ngomong, aku datang bukan bawa damai kok, tapi aku bawa apa?
Pedang. Bawa pedang. Pedang dan memisahkan. Jadi keliru tuh konsepnya itu. Iya kan? Oke, haleluya. Biarin aja mereka keliru. Ya, mereka akan pasti ngomong ada damai. Ya, didamaikan. Siapa yang mau terima Yesua didamaikan dengan Elohim. Itu baru damai. Tapi Yesua datang itu nggak bawa damai, perpecahan. Lihat aja. Ada yang terima, ya kan? Ada yang terima kalau saudara dan saya terima Yesua, ada yang menolak, ada yang menyesatkan. Normal itu. Ya kan? Kemudian ayat 44. Dan beberapa orang dari antara mereka berniat menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menjatuhkan tangan kepadanya. 45. Kemudian datanglah para pengawal kepada para imam kepala dan orang-orang Farisi, dan mereka berkata kepada para pengawal itu, "Mengapa kamu tidak menyeret dia?" Para pengawal itu menjawab, "Belum pernah seorang pun berbicara sedemikian rupa seperti orang itu." Saudara tahu kenapa para pengawal ini bicara seperti ini? Alasannya adalah karena mereka mendengarkan kuasa dari Yesua, Pak, ketika berbicara. Karena ada anointing. Karena ada pengurapan yang khusus. Di ayat yang lain dikatakan, ada tertulis yang menyatakan Yesua tidak berbicara seperti ahli-ahli Torah dan imam-imam Farisi. Betul? Ada ayat yang mengatakan seperti itu. Dia berbicara beda. Sebisa karena apa? Di anointed. Karena dia diurapi. Ya. Oke. 47. Lalu orang-orang Farisi itu menjawab pada mereka, "Tidakkah kamu juga telah disesatkan?" 48. Adakah seorang dari para pemimpin atau dari antara orang-orang Farisi yang telah percaya kepadanya? 49. Rupanya kerumunan orang ini jadi terkutuk karena tidak mengenal Torah. Nah, biasa ini. Ya, sok pinter. Ya kan? Mereka berkata, "Oh, kamu tidak kenal Torah, jadi terkutuk." Ini yang berkata adalah orang-orang kepala, pemimpin-pemimpin. 50. Nikodemus. Seorang yang berasal dari antara mereka yang pernah datang kepadanya pada waktu malam. Masih ingat peristiwanya? Yohanes pasal 3 berkata kepada mereka, "Adakah Torah kita menghakimi orang kalau tidak terlebih dahulu mendengarkan dia dan mengetahui apa yang dia perbuat?" Ini benar perkataan Nikodemus. 452. Mereka menjawab dan berkata, "Apakah engkau juga berasal dari Galilea?" Nah, ini dia sentimen nih. Ya kan? Selidikilah dan perhatikanlah bahwa seorang nabi belum pernah muncul dari Galilea. Ya memang benar. Mereka nggak tracking. Lalu Yesua sudah dilahirkan di Bethlehem. Nggak bisa lihat, kesalahannya bukan di Yesua, kesalahan di konsep mereka sendiri. Dan kemudian 53, dan mereka masing-masing pulang ke rumahnya. Oke, jadi Fatsal, ini yang Fatsal yang ke-7. Fatsal yang 8, saya akan lanjutkan next meeting kita. Amin. Sangat luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan Yesua, kita lihat dari segala sisi kondisinya sangat-sangat menarik sekali. Ya. Dan itu menguatkan saudara dan saya. Yesua mengatakan, siapa haus datang kepada Yesua. Amin. Di luar sana saudara haus datang kepada Yesus. Ingat, juru selamat namanya Yesua. Dia orang Yahudi, namanya Yahudi. Jadi tidak pernah pakai ya nama Indonesia. Yesus nggak pernah. Jadi harus pakai aksara Yahudi, Yod, Shin, Waw, Ayin, Yesus. Amin. Bapak yang berkati, kita satukan hati dalam doa. Next pertemuan kita akan melihat di Yohanes pasal yang 8. Kan belum selesai, saudara. 7 hari kan? Plus 1 kan? Plus 1 kan? Ya kan? Saudara gak bingung kan? Maksudnya plus 1? Ngerti. Nah, hari ke-8. Hari ke-8.
ya yang mereka katakan sebagai Simchat Torah. Ya, dan itu juga dibuat Shabbat Gadol. Ya, jadi kita harus paham. Oke, puji Bapak Yahweh. Kita satukan hati di dalam doa, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam worship. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach kami mengucap haleluya. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kita tentang Sukkot. Semoga perayaan ini menginspirasi kita untuk selalu mengingat perlindungan dan penyertaan Elohim yang begitu dahsyat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Bapak Yahweh, Beshem Adoni Yeshua HaMashiach, Waruha Kodes, memberkati. Shalom.